أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati Ketua Takbir Masjid Al-Jihad Bapak Ustaz Yudi beserta seluruh pengurus dan Dewan Penasehat, yang kami hormati dan kami ta'zimi para sesepuh dan bibi sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, rekan-rekan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama surat Yasin dan bersama kita tafsir al-wasit karya Imam Muhammad Sayyid rahimahullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu dalam surat Yasin ini kita telah mengetahui di ayat-ayat awal itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang keutamaan Al-Qur'an, kemuliaan Al-Qur'an, dan memberikan gambaran secara umum di awal tentang surat Yasin secara keseluruhan, bahwa surat Yasin pada intinya adalah bukti bahwa kehidupan setelah mati itu nyata. Isi secara keseluruhan surat Yasin membuktikan bahwa hidup setelah mati itu pasti. Kemudian babak berikutnya ada 3 utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran lain juga utusan dari Nabi Isa ke satu kampung, kemudian ditolak dan diancam mau dilempar kalau nggak berhenti berbicara dan berdakwah. Kemudian babak selanjutnya ada satu orang soleh di kampung itu juga, dengan harapan barangkali kalau yang menasihati orang dalam, yang ngasih tahu orang dalam itu bisa didengar. Tapi nyatanya ditolak juga, bahkan lebih parah, dibunuh orang soleh ini. Tapi kabar gembira bagi dia karena Allah menempatkannya di dalam surga. Qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Masuklah ke surga. Tapi yang namanya orang soleh, baik dalam keadaan hidup maupun sudah
meninggal dunia di alam kubur dalam satu tafsiran tetap mengingat masyarakatnya. Coba masyarakat saya tahu saya sekarang ini dimuliakan betul di alam kubur. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukarramin. Kemudian banyak bukti yang menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkehendak, dan banyak bukti yang menunjukkan bahwa kehidupan setelah kematian itu nyata dan ada. Nah, bukti-buktinya baik dia tersebar di daratan maupun di udara maupun di lautan, seperti yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, dengan harapan bukti-bukti yang nyata ini yang bisa disaksikan oleh mereka, karena daratan kita lihat, lautan kita lihat, udara kita lihat, matahari kita lihat, bulan kita lihat, dan lain sebagainya. Harapannya mau menerima gitu. Tetapi tidak kunjung menerima juga. Bahkan ketika diingatkan lebih lanjut, menolak. Kemudian oke, tidak ada masalah. Ada satu hal yang penting dalam kehidupan sosial. Kalau ada yang membutuhkan, yang tidak bisa makan, yang sudah lama tidak makan, ya bantu. Bantu. Jadi dengan harapannya apa? Harapannya ketika dia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang tidak bisa dia cerap dengan panca indera, hal-hal yang bersifat gaib, harapannya adalah ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, interaksi dengan baik. Beda orang yang berpangku, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak. Ternyata keyakinan ini, keyakinan akan Tuhan, akan Allah Subhanahu wa taala, itu menjalar dalam hubungan kita terhadap yang lain. Ketika dia bergantung kepada Allah, berkeyakinan, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, suami tidak akan menyakiti istri, istri tidak akan membangkang dari suami, orang tua tidak akan menelantarkan anak, takut tidak bisa makan, anaknya dibunuh. Ini kan, walaupun mulutnya bilang yakin Allah, yakin, tapi nyatanya kan enggak. Berarti nggak yakin, gitu, nggak yakin. Padahal dulu Allah Subhanahu wa taala sudah ingatkan gitu. Kalau takut nggak makan, takut miskin, you jangan bunuh anak. Dan itu dulu ya. Khasyata imlaq. Orang-orang Arab Quraisy dulu itu bunuhin anak takut tidak makan. Jangan khawatir, sekarang sudah banyak yang bantu. Ya kan, anak-anak kita tidak khawatir takut kelaparan, karena satu sudah aman lah ya, minimal makan siangnya sudah aman. Iyalah, anak kita sudah aman, makan siangnya gratis. Tinggal nyari sarapan atau makan malam, makan sore. Nah, ini lama-lama orang tuanya juga makan siang gratis. Nah, kita doakan aja lah, mudah-mudahan kekayaan negara kita kembali kepada rakyat kita semua, biar rakyatnya kenyang. Kan pengen betul melihat rakyatnya itu perutnya gendut-gendut gitu. Nah, ini yang penting. Jadi tidak akan semua ya, bukan hanya sepuh keluarga, tapi sepuh masyarakat, dan aparatur negara, polisi,
kemudian hakim nggak akan mungkin memutuskan perkara yang tidak sesuai dengan realita. Tapi kalau memutuskan perkara tidak sesuai dengan realita, pak hakimnya kongkali-kong. Jadi pak hakimnya tidak bergantung pada Allah, tidak percaya kepada Allah. KTP-nya Muslim, tapi nyatanya tidak bergantung pada Allah. Apalagi yang ketangkep itu kan bicaranya beriman kepada Allah, tapi nyatanya enggak. Nah, ini kan ranahnya ke situ. Ketika mereka diberi nasihat ya, terkait dengan coba bantulah orang lain itu yang susah itu, bantulah orang lain yang nggak makan itu, kasih makan mereka. Makanya kan luar biasa betul ini, ngasih makan ini memang banyak ayat gitu ya yang dorong. Baik sahabat pagi nanti ataupun cuma berkah, karena sudah banyak ya, sudah masif gitu. Ya, jadi ngasih makan itu menjadi hal yang ada di benak kita masing-masing. Jadi nggak perlu banyak